Makasih, Pak. Analisis rasio. Nah, analisis rasio ini kita kemudian lanjut masuk ke kemampuan untuk membayar pemerintah daerah. Kapasitinya mereka tadi Silpa. Kemudian kita akan melihat analisis dari DSCR-nya, gitu kan, Debt Service Coverage Ratio, kemampuan untuk melunasi pinjamannya. Dipersyaratkan 2,5. Artinya pemerintah daerah masih memiliki dana idle sebesar 1,5 kalinya. Ini 1,5, konteksnya 1,5 kali maksudnya ya. 2,5 itu 2,5 kali. Gitu kan. Setelah dengan dikurangi dengan pokok pinjaman bunga dan biaya-biaya lainnya. Jadi kemudian kenapa kemudian dipersyaratkan itu 2,5? Kalau 2,5 itu kan 2,5 kalinya, berarti kalau 2,5 kali kan berarti yang sekali digunakan untuk menutup. Nah, berarti masih ada 1,5 kalinya untuk menjadi free cash flow yang bisa digunakan. Jadi setelah karena persyaratan 2,5 kali dari pokok pinjaman bunga dan biaya lainnya sebenarnya kan makanya kan gitu. Jadi kalau dia sudah digunakan untuk membayar, otomatis masih ada 1,5 kali yang menjadi free cash flow yang bisa dikelola, yang digunakan, yang dimiliki oleh perusahaan, perusahaan APBN atau APBD. Jadi dia aman. Konteksnya seperti itu. Contohnya rasio DSCR-nya 67,63 sangat tinggi, artinya ya sangat aman karena dia tidak mempunyai kewajiban, nilai kewajibannya yang sangat kecil gitu kan. Jadi relatif sangat aman kalau konteksnya seperti ini. Ruang fiskal. Gunakan untuk mengukur ketersediaan ruang yang ada pada APBD untuk dapat menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai tujuannya tanpa mengancam kesinambungan keuangannya. Wah, bahasanya susah banget. Panjangnya. Ya sebenarnya lebih ambil aja yang di bawah aja. Besarnya dana pemerintah daerah yang bisa digunakan bebas oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhannya. Itu intinya. Uang fiskal, total pendapatan dikurangi dengan pendapatan yang ditentukan penggunaannya di earmark dan kemudian dikurangkan dengan belanja mengikat. Itu sisanya free cash flow. Cash yang bebas gitu kan. Nah, komponen-komponennya itu belanja yang ditentukan pendapatan yang ditentukan penggunaannya itu dari ada DAK ditambah pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian. Itu pendapatan yang di earmark. Dana alokasi khusus kenapa kemudian dia kategorinya di earmark? Karena memang dia akan spesifik dialokasikan untuk proyek. Pendapatan hibah, ya tentunya hibah otomatis hibah itu diberikan untuk sebuah entitas tertentu, nggak kemudian hibah itu duitnya secara gelondongan. Dana darurat, ya otomatis dana darurat itu akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya darurat. Dana otsus, ya sama, dia pasti akan digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang erat hubungannya dengan adanya pelaksanaan otonomi khusus di suatu daerah. Jadi yang memang itu nggak bisa diapa-apain itu kalau sudah kondisinya jenis-jenis belanja seperti itu, jenis-jenis pendapatan seperti itu ya otomatis walaupun dia masuk ke postur sebagai pendapatan, tetapi dia restricted gitu, di earmark gitu, nggak boleh dipakai untuk kegiatan-kegiatan selain itu. Nah, kemudian yang akan diukur ya berapa yang bebas gitu, yang free gitu, yang itu yang kemudian disebut sebagai ruang fiskal gitu. Ini yang menjadi secara sederhana pemahamannya seperti itu. Perhitungannya, contohnya, seimbangan primer selisih dari total pendapatan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Jadi ya, pendapatan daerah dikurangkan dengan belanja daerah, dikurangkan dengan belanja bunga. Belanja daerah dikurangi belanja bunga. Net belanja daerah, pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah net. Net itu dalam artian belanja daerah yang sudah dikurangkan dengan pembayaran bunga utang. Nah, ini yang kemudian menjadi perhitungan keseimbangan primer. Gitu. Targetnya positif seharusnya, gitu kan, jangan sampai kemudian itu negatif. Gitu. Analisis rasio lainnya, rasio surplus atau defisit. Ya kalau konteksnya seperti ini kan otomatis
tinggal komponennya dibagi dengan akun apa yang akan dihitung kan gitu kan. Belanja pegawai dibagi total belanja tidak langsung terhadap total belanja. Ya, tinggal nanti interpretasinya kalian melihat dari masing-masing rasio yang diukur. Kalau misalkan kayak gini, belanja bantuan sosial terhadap total belanja, berarti kan tinggal berapa persen dari total belanja yang dialokasikan di suatu daerah tertentu itu terdiri dari belanja yang digunakan untuk pemenuhan bantuan sosial. Misalkan narasinya kan seperti itu. Jadi ya konteksnya tinggal apa yang akan dihitung dan kemudian itu diinterpretasikan sesuai dengan rasio-rasio yang dihitung komponen. Nah, itu yang materi yang untuk pertemuan pertemuan 13 ya, pertemuan 13. Kita sebelum kita masuk ke 14 ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Pak. Ya, salah satu dulu siapa? Monggo. Sama cowoknya nggak masalah lah itu. Ada saya dulu, Pak. Ya, lagi juga nggak apa-apa sih. Lanjut. Ya, masih kalau ada misal ya, Pak. Satu daerah itu ada silpa sedikit. Nah, itu silpanya mending digunakan untuk bayar hutang yang tadi dengan rasio itu atau untuk mending buat belanja rutinan itu. Jika ada silpa, mau dipakai buat apa gitu kan ya? Iya. Ya. Kalau saya, kita ketahuinya kan di akhir tahun. Itu yang pertama. Nah, kita lihat dulu saldo kita seperti apa. Kalau kita mau kita pakai bayar, tapi kemudian besok gara-gara kita bayar, terus kemudian kita nggak mampu bayar, nah itu kan menyelesaikan masalah dengan memunculkan masalah baru. Nah, itu, nanti kita lihat dulu kondisi kewajiban kita seperti apa, dan kondisi kas kita seperti apa. Gitu. Kalau kebutuhan bulan depan, misalkan di akhir tahun kita dapat silpa sekian, bulan depan itu kita masih silpa yang tersedia atau sisa anggaran lebih yang tersedia itu masih bisa digunakan untuk nutup biaya operasi dan bayar utang, ya pakailah bayar utang. Asalnya kayak gitu. Tapi kalau kemudian kita pakai bayar utang tapi kemudian biaya operasi kita nggak jalan, ya mending kita tunda bayar utangnya, kita bayar utang sesuai dengan schedule-nya saja, tidak melakukan prepayment gitu kan. Karena apa? Nanti kita nutupin satu masalah, tapi kemudian nanti manajemen kita kan secara sederhana kan gini. Kalau kita bayar utang itu kita menyelesaikan permasalahan di lender. Tetapi kita bisa memunculkan permasalahan di internal manajemen karena manajemen kebutuhannya tidak terpenuhi, internal manajemen gitu kan. Kalau konteksnya perusahaan ya, gaji pegawainya tidak terbayar di bulan depan karena kita nggak mempunyai kas yang cukup gitu kan. Jadi ya analisisnya harus mempertimbangkan seperti itu. Kalau memang kita mempunyai kas yang cukup dan liquidity kita itu aman, ya udah kita selesaikan kewajiban kita secara bertahap. Itu Mas jawaban saya. Dapat dimengerti, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Hasan, silakan. Yang membuat saya penasaran tuh, Pak, kenapa Jakarta itu kayak dibilang daerah mandiri, Pak, nggak dibiayai sama PPN. Jadi kriterianya itu dari mana ya, Pak? Ya dia tuh bisa membiayai dirinya sendiri gitu, Pak. Pendapatan daerah sebesar apa yang bisa membuat sebuah daerah itu nggak usah pakai APBN lagi gitu, pakai APBD aja. Oke. Nah, kategorinya seperti yang tadi, Mas, kemandirian, rasio kemandirian. Artinya kalau kemudian penerimaannya itu, jadi kalau kita bilang Jakarta itu menjadi daerah mandiri, kalau kita bawa konteks di presentasi kita, berarti kan di sini nih dia termasuk ke konteks yang di delegatif. Mana ya slide-nya ya? Nah. Ini, oke. Nah ini kan misalkan, kalau ada yang bilang Jakarta itu daerah mandiri,
berarti rasio kemandiriannya itu mungkin di atas 75%. Posisinya di negatif. Ya kan? Kalau kita bawa ke konteks teorinya ya, berarti kan seperti ini. Nah, bagaimana kemudian kalau dia posisi 70%, apa yang menyebabkan dia kondisinya itu 70%? Berarti dilihat di rasio kemandiriannya. Rasio kemandirian realisasi PAD-nya itu dibagi dengan bantuan pemerintah pusat maupun provinsi dan pinjaman daerah, itu 70%-nya. Hasilnya 70% kan gitu logikanya. Logikanya kan seperti itu. Berarti 70% dari dari bantuan pemerintah pusat maupun provinsi dan pinjaman daerah totalnya itu posisinya perbandingannya dengan PAD-nya dia 70%. PAD-nya berarti kalau total misalkan bantuan pemerintah pusat maupun provinsi dan pinjaman daerah itu 100, berarti di sana realisasi PAD-nya itu 70 gitu kan. Jadi realisasi PAD dibagi dengan total pendapatan daerah itu 70%-nya. Nah, artinya kalau kondisi seperti itu, berapapun pendapatan yang dari pemerintah pusat kasih melalui DAU-nya atau dana alokasinya atau dana otonominya dan sebagainya, DAK-nya, itu porsinya hanya even itu terlambat, Pemda itu masih Pemprov DKI itu masih going concern, nggak ada isu gitu. Dia masih bisa beroperasi gitu. Karena ya itu hanya kalau itu terlambat toh paling nggak sampai 30%, karena 70% mereka udah pegang gitu kan. Artinya kenapa kemudian mereka dibilang mandiri ya karena powerful mereka dalam memiliki PAD sehingga kemudian event distribusi dari pemerintah pusat itu terlambat pembayarannya itu nggak ada masalah. Ini konteksnya dalam kondisi normal ya, bukan dalam kondisi pandemi. Kalau kondisi pandemi kemarin kan kita sempat dengar gitu kan, jadi Pemda DKI minta supaya DAK-nya dicairkan gitu kan, misalkan atau apa dipercepat gitu kan penerimaan pajakan dan gitu kan, pembagian bagi hasilnya gitu kan, itu kondisinya. Tapi dalam kondisi normal memang kemudian Pemda DKI mempunyai jumlah PAD yang sangat-sangat besar kalau dibandingkan di total pendapatan daerahnya gitu. Jadi 70% dari total pendapatan daerah itu sumbernya dari PAD gitu. Jadi ya pemerintah daerah mau ngasih mau enggak ya dia anteng-anteng aja gitu, anteng aja. Makanya kemudian dia dikategorikan, kalau dia konteksnya di sini dikategorikan sebagai mandiri, dia di atas 75%. Sorry, bukan 70% Mas Hasan, 75% gitu. Jadi cuman porsinya ya 25% saja penerimaan dari dari pemerintah pusat gitu dan sebagainya. Ya kasarannya sederhana, kalau kalian kos, kemudian kalian sudah kerja, kalian masih mendapatkan subsidi dari orang tua, kalian mendapatkan gaji 4 juta dan orang tua subsidinya 1 juta. Kalau kemudian kalian terlambat mendapatkan 1 juta, sebenarnya kan nggak ada isu gitu kan. Nggak masalah, saya masih pegang duit 4 juta gitu kan. Telat-telat nggak oke lah, bayar terakhir aja Pak, gajian. Beda halnya kalau yang 4 juta kalian dari subsidi orang tua, yang 1 juta dari punya kalian. Kalau kalian terlambat, waduh, ini belanja ini berarti kita butuh makan cuma sampai tanggal 10, ini tanggal 11 ini udah harus nyari-nyari karena subsidinya yang 4 juta belum datang dari orang tua. Itu secara sederhana pemahaman kemandiriannya seperti itu, Mas. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Berkaitan dengan indikator untuk mengukur efektivitas terkait pendapatan dan belanjanya itu, apakah mengukurnya itu hanya dengan lihat target dari APBN, terus realisasinya itu bagaimana, atau ada indikator yang lain, Pak? Ya, sejauh ini yang saya biasanya yang dilihat adalah
realisasi dibandingkan dengan perencanaan gitu kan sebenarnya. Dan ya, sorry tadi yang ditanyakan itu ya Mas ya. Iya, Pak. Jadi ya memang yang dilihat adalah realisasi dan perencanaannya gitu kan. Untuk rasio apa tadi? Saya kok miss karena lagi baca WA-nya. Rasio Efisiensi mungkin, Pak. Tadi efisiensi ada. ya. Iya. Ya, efisiensi. Biasanya memang seperti itu. Jadi kemudian kita akan melihat dari sisi bagaimana kita melihat efisiensi ya apa ya? Kenapa nggak efektivitas ya? Kalau menurut saya lebih tepat efektivitasnya. Tapi kalau memang apa patronnya efisiensi ya udah kita ini ya. Oh iya, Pak. Mungkin bisa ya efektivitas. Ya karena efisiensi kalau efisiensi ini kalau ini efisiensi lebih ke biaya pemungutan ya ini lebih tepat untuk efisiensi. Tapi kalau yang perbandingan tadi, nah efektivitas kan lebih tepat karena lebih melihat dari sisi realisasi dan targetnya gitu kan. Jadi ya perencanaan di awal dan kemudian realisasinya kalau di atas ya berarti akan lebih bagus gitu kan. Kalau lebih efektif gitu artinya kalau kita merencanakan PAD-nya 100 kemudian realisasinya PAD yang didapatkan 120 kan berarti lebih bagus sebenarnya. Nah beda halnya kalau belanja gitu kan, belanja kan berarti lebih rendah lebih bagus, tapi kalau pendapatan berarti lebih besar lebih bagus gitu. Itu sih Mas. Baik, Pak. Dapat dimengerti. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Pak, izin bertanya, boleh Pak? Boleh Mbak. Ini Pak, untuk yang sebentar Pak, slide 28 Pak. Yang terkait analisis perubahan laporan keuangan itu, kita tuh selalu membandingkannya 2 tahun atau bisa lebih Pak? Perbandingannya yang biasanya dipakai itu year on year. Year on year. Kalau di ALCO, saya di keuangan, di Kementerian Keuangan itu adanya namanya Asset Liability Management. Jadi ada yang namanya ALCO, Asset Liability Committee. Itu pembahasan terkait dengan APBN per bulan. Posisi APBN dan belanja dan penerimaan dan kemudian pembiayaan per bulan. Yang sering dipakai adalah year on year, Mbak. Jadi tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Periode sekarang dengan periode sebelumnya di tahun yang sama, di tahun yang berbeda. Jadi kalau misalkan perbandingannya realisasi bulan September tahun 2021, perbandingannya ya posisi September 2020 year on year gitu kan. Jadi pada posisi yang sama di periode sebelumnya. Saya kok belum pernah perbandingannya dengan periode misalkan ya sebenarnya bisa diperbandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, kondisi 2 tahun sebelumnya, tapi konteksnya dia tetap year on year gitu kan ya. Di 2015 posisi segini, Januari 2015 posisi segini, dibandingkan dengan Januari 2014 segini, dan dibandingkan dengan 2013 segini. Nah, bisa aja, tapi di posisi yang sama, cut off yang sama gitu kan. Posisinya tahunan, periodenya kalau di bulan apa, ya berarti perbandingannya di bulan apa dan di tahun apa gitu kan. Jadi bisa aja Mbak diperbandingkan, tapi biasanya karena ini konteksnya yang biasa dipakai itu adalah kalau saya di ALCO itu saya melihatnya itu cash flow. ALCO itu kan Asset Liability Committee itu kan sebenarnya lebih membahas cash flow. Nah biasanya cash flow itu perbandingannya di tahun sebelumnya gitu kan, 1 tahun. Karena ya terlalu jauh juga sebenarnya nggak worth it juga sebenarnya dari sisi, kecuali memang dibutuhkan ya untuk in case dibutuhkan pembimbingan. Tapi yang normal biasanya dibandingkan di tahun sebelumnya saja di periode yang sama. Itu Mbak Nabi. Baik Pak, berarti nanti kalau misalnya di ujian masuk, palingan itu di 2 tahun itu aja ya Pak ya? Karena kan nanti kalau misalnya kita lihat kan nanti growth-nya pengaruh ya kan Pak, untuk nyari growth-nya. Tergantung konteks soalnya nih Mbak. Konteks soalnya kalau diminta untuk mencari growth, ya otomatis pasti tahunnya nggak cuma 1, kan ya.
Ya kan gitu kan bisa jadi. Tapi kalau kemudian dia analisis belanja perubahan akun ya kemungkinan dia cuma satu. Gitu kan. Kalau cuman ini kan nanti kan analisisnya kan bisa jadi diminta macam-macam sesuai kan. Kalau menurut saya ya kalau biasanya growth itu kan cuman satu kan ya. Yang saya kalau growth itu kan biasanya berapa tahun gitu kan ya, berapa tahun growth-nya gitu kan. Tetapi kalau untuk komponen-komponen selain growth biasanya yang saya tangkap itu year on year saja gitu kan ya, realisasi year on year. Tapi kalau growth bisa jadi dia lebih dari 1 tahun. Karena ya normally psikologi seseorang ketika dia menanyakan growth itu kan nggak cuma 1 tahun gitu kan. Biasanya ya kalau kita mempertanyakan growth itu, growth tahun kemarin berapa, tahun sebelumnya berapa gitu kan. Biasanya secara psikologi seorang itu kalau bertanya terkait growth itu biasanya nggak cuma 1 tahun di periode sebelumnya, tapi mungkin berapa tahun. Beda kalau misalkan angka ya. Kalau angka percentage itu biasanya normally biasanya cuma kalau dianalisis tahun sebelumnya saja biasanya seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Izin, Pak. Yo, silakan. Izin konfirmasi, Pak. Di slide ini kan nggak ada rasio profitabilitas ya, Pak. Nah, itu apa memang tidak terlalu diperhatikan di pemerintah ini, rasio profitabilitas? Ya, kayaknya memang profit itu bukan menjadi target di APBN sebenarnya. Kayaknya ya beda seperti di corporate ya sebenarnya kan. Di sini kayaknya lebih yang ada itu mungkin laporan realisasi anggaran kayaknya RA kayaknya. Tapi kayaknya bukan konteksnya tidak ke profitability gitu kan. Cuma di liquidity sama solvability kan. Tadi saya nanya oh ya rasio satunya itu profitability yang saya lupa. Ya profitability kayaknya bukan menjadi target utama di pengelolaan APBD ataupun APBN gitu. Jadi makanya kemudian yang akan muncul lebih ke liquidity, memanage risiko liquidity dan memanage risiko solvability, kemampuan dalam memenuhi kewajiban. Kayaknya sih itu Mas. Betul, Mas. Baik, terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Jika di BLU apakah ada profitabilitas juga, Pak? BLU iya, BLU ada. Layanan umum itu kan konteksnya hampir sama dengan BUMN dia ya. Walaupun dia konteks dia targetnya adalah tidak clear BUMN di mana dia memang targetnya adalah profit. Kalau BLU ya ada target profitability yang harus dipenuhi untuk BLU. Saya kok belum dapat ya, walaupun teman-teman saya banyak yang jadi kadif di BLU, tapi saya belum nanya untuk laporan keuangan BLU seperti apa, saya kok belum lupa saya. Nanti deh saya coba confirm kalau misalkan ada. Terima kasih Mbak. Baik Pak, terima kasih. Oke, saya lanjut dulu ya sama ke materi yang harus minggu ini gitu kan. Karena ada minggu ini materinya lebih ke apa konteksnya di sisi pembiayaan gitu. Ada 2 hal sebenarnya. Saya stop share dulu. Konteksnya dari sisi pembiayaan karena memang kita bicara di analisis laporan keuangan dan kalau di konteks di APBN itu risikonya yang paling besar adalah risiko pembiayaan kalau menurut saya ya. Nah, kemudian di dalam materi di analisis laporan keuangan ini yang akan lebih difokuskan dari sisi konteks pembiayaan. Pembiayaan itu sendiri ada beberapa sumbernya sebenarnya kalau di APBN, tapi tidak banyak di APBD. Gitu kan. Kalian ingat APBN itu kita bisa menerbitkan pinjaman, loan, kita juga bisa menerbitkan obligasi, debt. Sementara kalau di APBN, kalau di APBD dua-duanya pinjaman ada, pinjaman daerah, loan facility-nya debt facility-nya ada, penerbitan obligasi, tapi persyaratannya relatif kompleks gitu kan.
Kemudian kita membahas sebenarnya apa yang terjadi di dalam mekanisme pembiayaan di BPD sebenarnya. Karena di mekanisme pembiayaan di APBN relatif kalian sudah paham bagaimana kita menerbitkan SUN, kita menerbitkan SPSN, surat berharga syariah negara, suku itu kan. Kita juga menerbitkan pinjaman dalam negeri, tadi ada PDN kan, pinjaman dalam negeri, pinjaman ke bank dalam negeri. Kita juga menerbitkan pinjaman luar negeri dari lembaga multilateral gitu kan, dari World Bank, ADB, AFD, KfW. Nah, itu pinjaman-pinjaman dari negeri sebenarnya. Nah, itu komponensinya yang ada di APBN. Nah, kalau di APBD ini kan sangat-sangat berisiko. APBD pemerintah daerah nggak boleh melakukan perikatan pinjaman dengan multilateral, gitu, nggak boleh, gitu kan, karena itu sangat-sangat berisiko. Gitu kan. Nah, pinjaman ada, tapi pinjaman daerah nanti kita bahas sama-sama, ada regulasinya. Obligasi sumbernya pemerintah daerah mempunyai peluang, saya bilang mempunyai peluang, karena memang pada pelaksanaannya juga masih belum bisa dieksekusi sampai detik ini untuk penerbitan obligasi daerah. Gitu kan. Tapi kita bedah sama-sama mungkin nanti di PMK-nya dan sebagainya untuk pinjaman daerah ini. Obligasi daerah dan pinjaman daerah. Nah, sebelumnya saya mungkin akan lihat dulu ada materi yang saya lihat dulu materinya. Latar belakang, karena ada beberapa materi yang dimintakan sebenarnya untuk sekilas saja diinformasikan kepada kalian terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah gitu kan, khususnya konteksnya di sisi saya tutup dulu ya. Saya tutup pertemuan 14-nya. Saya coba tayang dulu. Nah, walaupun kita di sisi di materi-materi di ALK ini kita berfokuskan pada untuk yang konteksnya APBD dan APBN, itu kita berfokus pada rasio keuangan, analisis rasio keuangan serta mekanisme pembiayaan yang dilakukan. Tetapi kemarin hanya diminta untuk menyampaikan sedikit kepada mahasiswa terkait dengan hubungan desentralisasi fiskal. Jadi untuk sekedar informasi aja sebenarnya, highlight buat kalian gitu kan. Walaupun ya penting juga sebenarnya, tapi menurut saya walaupun ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, tapi ya level urgensinya mungkin tidak untuk saat ini gitu kan. Jadi level kekaliannya lebih ke informasinya yang perlu disampaikan, bahwa kemudian dia ada yang namanya kita ketahui hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah gitu kan. Nah, kenapa kemudian ini menjadi sesuatu yang perlu diatur untuk menjadi sebuah undang-undang? Sebenarnya kan itu kita bahwa kita mempunyai potensi yang sangat besar ke dalam di negara ini, dan target-target yang kemudian sudah kita tetapkan di awal gitu, di tahun ya, target event untuk di tahun 2025 yang mungkin nanti kalian yang akan melit ini gitu kan, ketika saya sudah pensiun di rumah miara ayam gitu kan, kalian nanti yang duduk menjadi pengajar atau yang ngurusin ginian gitu kan ya. Jadi
Jadi ya kita dianggap mempunyai bonus demografi, bahwa kita mempunyai jumlah penduduk yang besar, kemudian kita mempunyai penduduk yang hampir sebagian besar masih dalam periode usia produktif, penghasilannya juga majority diharapkan nanti 75% di perkotaan. Saya nggak tahu kota mana yang kemudian bisa mengakomodir 300 juta penduduk. Berarti kalau penduduknya 309, 75%-nya hidup di perkotaan, itu kan berarti kita harus mewujudkan sejumlah 75%-nya itu berapa tuh? 3/4-nya 150, 225 juta penduduk Indonesia tinggal di kota kan gitu kan. Nah, seperti itu. Dan 80% berpenghasilan menengah, itu ya visi ya, namanya visi kan memang harus seperti itu. Gitu. Target terempat kedua dunia, kita ya oke lah gitu. Nah ini konteksnya bagaimana kemudian perlu diatur desentralisasi fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat gitu kan, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan desentralisasi fiskal yang berkualitas gitu kan persyaratannya gitu, karena memang kemudian ketika ada pelimpahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ya otomatis dominan nanti activity-nya akan berada di daerah, di pemerintah daerah gitu kan. Sementara harapannya di pemerintah pusat itu hanya masuk di yang konteks delegatif saja gitu kan, tidak sampai ke kontrolnya gitu kan ya. Ini yang message utama sebenarnya, bagaimana kita mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, pemerataan dengan menggunakan mekanisme penyerahan kewenangan kepada daerah gitu kan. Nah, dari sisi kewenangan pemerintahan mungkin sudah, tetapi dari sisi fiskal sepertinya belum gitu kan. Di sini kita lihat kalau secara garis besar ya desentralisasi fiskal 20 tahun terakhir, kita lihat potensinya, indeks pemerataannya relatif mulai menurun, saya nggak tahu gitu kan. Kesenjangan semakin berkurang gitu. Oh ini lebih kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah gitu semakin menurun, penerimaan pajaknya juga mengalami tren pembaikan, dikecualikan di tahun 2020. Terus kemudian pengelolaan administrasi keuangan daerah semakin baik, target WTP yang menjadi indikatornya semakin bertambah, desentralisasi pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal memberikan perbaikan secara keseluruhan. Ya ini yang diomongkan yang baik-baik, walaupun ada juga yang tidak baik gitu, tapi ya karena kebutuhannya ini untuk harmonisasi undang-undang, tentunya kita akan memberikan informasi yang korelasinya positif. Nah, ini permasalahannya, DAU digunakan untuk belanja pegawai sebagian besar, 60%, 64,8%. Bagaimana kalau kemudian DAU itu terlambat pembayarannya, yang akan menjadi permasalahan tersendiri sebenarnya. Nah, itu yang tadi hubungannya yang ditanyakan Mas sama kemandirian gitu kan. Jadi kalau dia mayoritasnya di atas 70%-nya bisa jadi ya porsinya nggak signifikan digunakan untuk membiayai itu, atau malah DAU-nya tidak digunakan untuk membayar pegawai gitu kan. Gantungan DAK untuk belanja modal gitu kan. Kalau tadi DAU itu untuk operasional, DAK untuk kegiatan khusus dan alokasi khusus gitu kan, untuk belanja modal. Ini juga dari pusat juga gitu. Nah, ini banyak gitu kan. Kemudian dari sisi konteks struktur APBD-nya lebih banyak dominasi oleh belanja pegawai, belanja infrastrukturnya cuma 11%, belanja kegiatan belum terfokus. Nah, ini kan permasalahan-permasalahan yang ada yang sampai saat ini. Pembiayaannya juga masih sangat terbatas, karena ada nanti istilahnya KPBU kan, kerjasama pemerintah badan usaha gitu kan. Jadi itu salah satu instrumen pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan daerah salah satunya. Jadi overall masih terjadi mismatch antara program di pusat dan daerah. Yang ambil contoh mungkin KPBU spam unggulan, saya nggak tahu kan
Surabaya ini, kalau teman-teman yang tinggal di Surabaya mungkin spam unggulan mungkin tahu. Konsepnya mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, gitu kan ya. Perbaikan, ada 4 pilar di undang-undang, nanti saya share ke kalian, ya untuk kalian baca-baca aja. Lebih ke poin utamanya sebenarnya di ini sih. Sistem perpajakan, terus kemudian ketimpangan vertikal, meningkatkan kualitas belanja, sama harmonisasi belanja sebenarnya. 4 ini gitu. 4 pilar utama sebenarnya yang di dalamnya akan diatur gitu kan. Mendorong kemudahan berusaha, terus kemudian reformulasi DAU-nya, penguatan disiplin dan sinergi belanja poin-poinnya ya kan. Terus kemudian penyelarasan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. Masalahnya seperti itu secara sederhana. Nah, yang menjadi concern di kita mungkin di sini di slide ke komponen pembiayaan gitu kan ya. Ini nanti porsinya untuk porsi dana bagi hasil nanti juga akan diatur di undang-undang ini, perubahannya di mana nanti akan lebih banyak diprioritaskan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten kota gitu kan, besarannya ya gitu kan. DAU nanti kalian lihat konteksnya sepertinya dan otsus desa, nanti yang kemarin banyak bertanya terkait dana desa, nanti kalian bisa dilihat di sini apa-apa yang kemudian akan menjadi target yang akan dibahas di dalam dana desa yang akan dimasukkan di dalam draft undang-undang ini. Nah, kalau di kita pembiayaan, konteks pembiayaan, nah ini sebenarnya yang akan menjadi domain di dalam pembahasan kita yang akan menyambung ke dalam tadi untuk pembiayaan di pertemuan hari ini. Jadi pembiayaannya kalau dulu cuman hanya pembiayaan daerah, pinjaman gitu, pinjaman konteksnya dia lebih ke pinjaman daerah sama obligasi. Di sini diperluas fungsinya, ada yang namanya nanti suku daerah gitu kan ya, suku. Jadi selain menerbitkan pinjaman dan menerbitkan obligasi, Pemda juga pemerintah daerah juga bisa melakukan pembiayaan dengan skema suku gitu kan ya. Nah, persyaratan-persyaratannya nanti sama-sama kita lihat sama-sama di RPMK-nya, di PMK-nya gitu ya, PMK-nya gitu. Nanti kita lihat PMK untuk pinjaman daerah dan PMK untuk suku daerah, obligasi daerah gitu. Pinjaman daerah dan suku daerah. Obligasi daerah dan pinjaman daerah, suku daerah belum ada PMK-nya kalau nggak salah. Nah, nih prudensiality-nya tadi saya bilang di dot yang terakhir, larangan pembiayaan langsung dari luar negeri. Jadi di sini sudah di-state secara clear bahwa pemerintah daerah itu nggak boleh untuk melakukan pembiayaan, mendapatkan pembiayaan langsung dari luar negeri. Pengendalian defisit pembiayaan utang oleh Menkyu gitu. Jadi memang ya dikelola utang boleh, tetapi mekanisme pelaporan, pengawasan, monitoringnya itu sangat-sangat dikontrol oleh Kementerian Keuangan gitu kan. Penganggarannya, pembayaran kembalinya dalam APBD dan adanya sanksi administrasi. Jadi mekanisme pembayarannya juga diatur. Jika Pemda itu nggak mau bayar, nggak bisa bayar karena isu politik dan sebagainya, nanti akan diambil alih oleh APBN melalui mengevaluasi dari dana alokasi yang akan diberikan gitu, apakah dilakukan melalui pemotongan atau direkonstruksi untuk pembiayaannya gitu. Opsinya seperti itu. Penarikan pinjaman dari pusat dan penerbitan obligasi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menkyu dan pertimbangan Mendagri. Jadi dua aspek, dua entitas yang akan melakukan oversee, Menkyu dan Kemendagri gitu ya, untuk persetujuan apabila mereka akan menerbitkan baik itu provinsi atau kabupaten kota. Dapat melebihi sisa masa jabatan kepala daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Menkyu. Jadi ini maksudnya bahwa nanti kita akan lihat sama-sama di PMK-nya bahwa pinjaman itu, obligasi itu boleh diterbitkan sepanjang periodenya tidak boleh melewati dari masa jabatan. Jadi misalkan kalau
bupati ini di tahun periode tahun awalnya itu, di tahun kedua dia menjabat, dia akan menerbitkan obligasi 5 tahun. Nah, itu di aturannya tidak boleh gitu, karena akan berpotensi masalah di periode selanjutnya jabatannya gitu kan. Tapi di undang-undang ini kemungkinan akan dilakukan relaksasi lah ya, fleksibel. Artinya kemudian akan dibolehkan, tetapi setelah mendapatkan pertimbangan persetujuan dari Menteri dan Menteri Keuangan dan Menteri Mendagri. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang akan diatur. Harus mendapatkan persetujuan DPR, ini menjadi DPRD ya. Ini menjadi hal utama yang pertama sebelum dilakukan tahapan sequence di dot kedua sampai ke bawah. Gitu kan. Kalau ini nggak ketemu, nggak ada persetujuan, ya nggak bisa jalan. Gitu kan. Itu yang utama, yang pertama yang harus dilakukan. Even if jika mereka mau mengajukan pembiayaan. Gitu kan. Penggunaannya digunakan untuk pembiayaan infrastruktur daerah. Nah, tidak beda dengan yang APBN yang kemudian dia masuk ke dalam rekening kas negara secara gelondongan, tapi kalau ini akan di-earmark untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur saja. Jadi nanti kebutuhannya di dalam PMK diatur fully dedicated digunakan untuk pembiayaan infrastruktur daerah. Jadi nggak boleh dipakai untuk yang lain-lain. Jadi infrastruktur yang kemudian bisa memberikan pendapatan. Misalkan rumah sakit itu kan infrastruktur dan digunakan untuk memberikan pendapatan, bisa memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, gitu kan, dan memberikan manfaat buat masyarakat, yang gitu. Jadi 3 aspek itu yang kemudian infrastruktur memberikan manfaat, dan yang satunya lagi dia memberikan pendapatan, kontribusi pendapatan bagi daerah. Itu skemanya seperti itu untuk penerbitan pembiayaannya, gitu kan ya. Memang ya harus dibuat seperti itu, karena kalau terlalu light, terlalu mudah persyaratannya, itu nanti bisa daerah-daerah itu berlomba-lomba untuk menerbitkan municipal bond, obligasi daerah, gitu. Yang dikhawatirkan seperti itu. Nah, pengaturan pembiayaan berupa yang di undang-undang yang lama itu hanya berfokus pada pinjaman daerah, obligasi dikategorikan sebagai kategori pinjaman, gitu. Jadi ini konteksnya pinjaman saja, sementara in real sebenarnya kan ada instrumen sendiri pinjaman daerah dan obligasi daerah sebenarnya. Nah, di aturan yang baru ini langsung di breakdown. Ada pinjaman, obligasi, dan sukuk, gitu kan, sesuai dengan konteks yang di APBN, gitu kan. Breakdown di APBN kan ada pinjaman, ada obligasi, dan ada sukuk, gitu kan, sumber pembiayaan. Jenisnya tunai, pinjaman tunai, program, dan pinjaman kegiatan. Bedanya di sini kalau pinjaman program itu daerah kan mendapatkan cash, tetapi setelah program-program yang ditargetkan itu terlaksana. Tapi kalau project itu cash-nya langsung dedicated kepada project, gitu kan. Jadi daerah nggak dapat tunai, tetapi kemudian hanya digunakan langsung untuk membiayai proyek-proyek yang ada di daerah. Nah, ini bedanya untuk program dan project. Materi-materi lainnya ya persetujuannya tadi sudah dijadikan sebagai underlying. Kalau suku ya, karena konteks suku itu syariah itu harus menggunakan underlying. Jadi untuk perjanjian nanti enggak, perjanjiannya untuk obligasinya enggak seperti obligasi yang konvensional yang ya itu surat utang biasa, tapi kalau syariah harus memenuhi kaidah syariahnya. Hasil obligasi suku hanya untuk membiayai investasi suku sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat pada masyarakat. Nah, itu misalkan tadi saya contohkan rumah sakit, itu kan memberikan manfaat pada masyarakat, terus kemudian memberikan penerimaan bagi daerah juga. Pembiayaan memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa manfaat masa jabatan, ya, sisa jabatan, melebihi sisa jabatan. Nah, dia dapat melebihi sisa jabatan.
Saya akan sebentar. Ada undangan meeting setengah 9. Saya izin dulu karena sama Pak Direktur jadi kok mendadak ini. Sebentar ya. Pak join store muka dulu. Oke, aman. Ada kasudiknya jadi aman, jangan khawatir. Ini yang dicari kasudiknya. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi konteksnya undang-undang yang akan diterbitkan. Nah, cuma 2 slide ini aja sebenarnya yang akan konteks menjadi bridging perluasan materi yang akan, ya seharusnya dipelajari materi di materi ALK selanjutnya. Saya di situ sudah mengakomodir ini seharusnya. Saya stop share dulu, nanti saya share ke kalian. Nah, di pertemuan hari ini kita materinya lebih membedah kepada bagaimana regulasi yang terkait dengan penerbitan obligasi daerah. Salah kita saya coba lihat dulu PMK-nya. Nah, oh iya, ini kalau di LMS-nya, itu ada template untuk rasio-rasio ya. Kalian nanti lihat, itu sudah ada semua gitu, jadi rasio-rasionya. Di rasio-rasio perhitungan, contohnya yang tadi, itu di sini sudah ada gitu contohnya, template Excel-nya. Jadi kalian nanti tinggal ambil narasinya di sini, di rasio-rasionya yang di sini, terus kemudian nanti kalian tinggal masukkan aja analisisnya gitu kan ya. Kalau misalkan nanti di ujian, karena saya yakin ini akan jadi satu soal tersendiri ya, satu soal tersendiri ujian. By the way, kalian ujiannya kapan sih, tanggal berapa ya? Minggu depan sudah ujian ya? Untuk ALK dapatnya hari Jumat depan, Pak, tanggal 4 Februari. Nah, kemarin tuh ada WA dari dosen gitu kan, grup dosen menyampaikan bahwa ada arahan dari Kaprodi. Saya nggak tahu apakah ini sudah terdistribusi ke kalian gitu kan ya informasinya. Ada arahan dari Kaprodi untuk khusus ALK gitu kan ya. Karena dari rekap nilai yang didapat itu totally hampir 360 anak itu nilainya di bawah 66 di seangkatan kalian, di satu angkatan. Nah, jadi kayaknya akan ada evaluasi lagi terkait dengan kualitas soalnya, karena ada beberapa arahan bahwa kualitas soalnya mungkin akan diminta untuk lebih kompleks, dikurangi kompleksitasnya gitu kan. Dan harapannya sih nilainya nggak bisa dilihat lagi gitu kan, karena memang kalau 360 itu hampir rata-rata. Kalian berapa kelas sih?
Totali seangkatan kalian itu berapa kelas? Ada 30 kelas. Saya sih ngajar kelas kalian kelas 14 sama kelas kalian 23 gitu kan. Nah, nggak tahu totali angkatan kalian berapa kelas ya? Kalau totali segitu kan berarti almost itu rata-rata hampir satu kelas itu ada minimal 10 anak gitu kan, yang nilainya di bawah 65 gitu kan, kalau diambil rata-rata 66 gitu. Nah, itu kayaknya yang jadi concern dari Kaprodi, bahwa kok nilainya kok manajemen keuangan ini kok sebanyak itu yang di bawah 66 gitu kan. Apakah dari sisi kualitas soalnya, atau dari sisi dosennya, nah itu yang kayaknya yang perlu minta untuk dievaluasi gitu kan. Jadi ya harapannya saya kalian nanti ya bisa yang pertama manajemen waktunya kalian harus bagus kalau ulang ujiannya ya, karena pasti satu soal akan dari sini analisis rasio untuk pemerintah daerah. Slide ini bisa jadi ini Excel ini bisa jadi nanti kalian akan diminta, walaupun nanti akan dihitung sendiri ya, ditulis ya, tapi bisa jadi nanti akan berfokus pada ini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan valuasi. Valuasi itu nanti akan ada satu soal sendiri, saya yakin biasanya. Jadi valuasi mungkin ya template-nya sudah disediakan. Apakah itu nanti 2 soal atau gimana? Nah, 2 itu yang kalian harus cermati sebenarnya. Jangan. Nah, kalau yang multiple choice memang kalau formulasinya tetap seperti yang sama, 40 multiple choice ya berarti ya kalian harus targetnya minimal 25 untuk multiple choice benar. Jangan sampai kurang dari 25 targetnya. Nah, 25 itu dipegang yang 40 kan gitu kan. 40 tinggal 3 soal. Kalau kalian on average itu 15 berarti kan 45 tambah 25 udah 70. Itu kalkulasi secara sederhananya gitu kan. Kalau nilainya 20 kalian ngerjakan dapat 15 3 soal di esai 25 itu kalian sudah 70 gitu kan nilainya minimal. Itu kalkulasi sederhananya perhitungan seperti itu. Dia harus dipetakan. Jadi yang multiple choice kalian harus banyak baca yang untuk dari di sini rasio-rasio sama yang dari sisi salah satunya yang pertemuan di awal-awal terkait dengan risiko pembiayaan infrastruktur gitu juga menjadi salah satu. Saya sih kemarin ngasih soal masukan terkait dengan cash flow ya, evaluasi cash flow gitu kan yang untuk multiple choice karena saya diminta untuk multiple choice kalian nanti harus ya di situ gitu kan. Ya nggak banyak sih karena masing-masing dosen cuma sedikit. Nah, itu konstruksinya dan mungkin nanti di akhir minggu saya nggak tahu katanya akan dilakukan tentir untuk ke seluruh angkatan gitu. Bukan seluruh angkatan, seluruh satu angkatan gitu ya. Nggak tahu apakah mekanismenya seperti apa cuma tanya-tanya sama teman lain, kelas yang lain apakah ada itu dilakukan. Ya kalau bisa dilakukan ya bagus gitu kan. Nah, memang target saya kelas sebelah itu kan jadwalnya Sabtu kemarin. Mereka maju untuk mengajar, diminta untuk mengajar besok dia minta diajukan untuk pertemuan terakhir karena dikhawatirkan nanti di Sabtu akan ada tentir sehingga kemudian mereka nggak bisa ikut. Jadi ya oke, nanti kalian koordinasi aja dengan teman-teman yang lain, kelas yang lain kan semuanya seperti apa gitu. Ya harapannya jangan. Nah, ini kelasnya sampai 46. Kalau kelasnya sampai 46 itu kan berarti hampir rata-rata ya nggak sampai 10 sih anak-anak ya. Kalau kelasnya
nggak ya di bawah 60, kan sekitar 8 ya. Ya oke gitu, memang nggak tahu, moga-moga ya, moga-moga nggak ya diperbaiki lah untuk yang nanti nilainya masih kurang. Harapannya sebenarnya kalau dia di atas 66 itu, yang kursus yang di bawah 66 kemarin, ya kalian harus effortnya more and more gitu, karena memang kalian berangkat di posisi yang startingnya di belakang dari teman-teman kalian yang lain gitu ya. Effortnya harus lebih maksimal untuk ujian. Nah, balik ke sini materinya, bisa jadi nanti ini menjadi salah satu modal yang utama untuk kalian mengerjakan di analisis satu soal yang untuk keuangan pusat keuangan sektor publik ya. Nah, ini nanti rasio-rasionya kalian download di LMS, sudah disederhanakan sebenarnya kalau saya boleh bilang, karena memang dia sudah dibuatkan template-nya, dan even kalian tinggal kita masuk, ini kan seperti yang slide tadi, tinggi, sedang, rendah untuk partisipatif, untuk kemandiriannya dan sebagainya. Jadi kalian nanti buka, bisa dilihat sama-sama, dibaca. Ini lebih ke apa ya, kalau saya bilang memindahkan dari yang Excel ini kepada slide yang tadi sih. Tapi dokumennya, source-nya di sini di slide ini. Nah, ini untuk analisis rasionya. DSCR. Biasanya ini keluar DSCR-nya, perhitungannya ya. PAD-nya, bagian daerah, dana alokasi umum, belanja wajib. Nah, itu nanti kalian hitung berapa DSCR-nya. Biasanya seperti DSCR itu relatif pasti keluar setahu saya di beberapa tahun terakhir. Itu kalian coba nanti lihat sama-sama. 2,5 minimal, berarti ketika 2,5 minimal berarti dia 1,5-nya dia tersedia free cash flow-nya untuk kegiatan operasionalnya gitu kan. Jadi yang satunya digunakan untuk memenuhi kewajibannya, logikanya seperti itu. Saya ulangi lagi. Uang fiskal. Oke. Nah, kalau slide-nya PPT-nya, PMK-nya. Nah, sebentar untuk saya slide. Nah, ini dasar dari turunan dari PMK tahun 2000, Undang-Undang tahun 2004 terkait dengan biaya obligasi. Jadi undang-undangnya di tahun itu, sementara PMK-nya baru keluar tahun 2012, bayangkan sendiri itu kan sangat panjang itu. Karena memang ketika undang-undang itu keluar, ada membuka peluang untuk pembiayaan, untuk pinjaman, unit yang mengelola obligasi itu belum keluar sebenarnya, even di pemerintah pusat. Gitu kan. Ketika Undang-Undang Otonomi Daerah itu 2004 itu keluar, undang-undang yang mengatur ini, tempat kerja saya itu belum dibuat. Tempat kerja saya DJPU, sekarang DJPPR itu baru berdiri tahun 2007. Jadi sekuensinya undang-undangnya sudah keluar, unit pengelola pinjaman di pusat itu baru dibuat 2007, kemudian regulasi yang akan mengatur pinjaman daerah, pinjaman ke pemerintah, obligasi, penerbitan obligasi daerah itu baru dibuat tahun 2012 itu. Sekuensinya tahapannya seperti itu gitu kan, jadi tahapannya. Nah, kemudian kalian bisa lihat betapa lamanya dari penetapan yang sudah diatur di undang-undang dan kemudian keluar di PMK-nya gitu. Kita lihat dulu sama-sama di PMK-nya karena memang ini lebih ke konteks, bisa disambungkan ke debt ya, konteks debt di sisi korporasi karena ini obligasi. Jadi ya
di ketentuan umumnya kita lihat sama-sama, sebenarnya kalau di PMK itu ketentuan umum itu hal-hal yang pihak-pihak yang terkait gitu, hal-hal yang terkait. Nah, di sini pelakunya pemerintah daerah, gitu kan. Pasar modal itu marketnya, emiten itu ya yang melakukan penawaran umum gitu kan, sama seperti yang di corporate gitu. Obligasi daerah produknya, pokok itu ya sama, pokok bunga sama dengan yang konteks di corporate gitu kan. APBN itu kalau di APBD, kalau di perusahaan corporate RKAP, rencana kerja anggaran perusahaan. Dana cadangan pelunasan itu sinking fund, kalau di konteksnya di corporate biasanya dipakai escrow account gitu kan ya. Itu penyisihannya sinking fund, kalau di corporate lebih ke escrow-nya gitu kan. Penyediaan akun khusus yang digunakan untuk memenuhi pembayaran. Kegiatan ya aktivitinya gitu kan. Nah, hal-hal yang terkait sebenarnya obligasi di pasal kedua ini pihaknya, karena tadi kita bicara di pihak pertama, berarti ini pihaknya gitu kan. Obligasi dikeluarkan, diselenggarakan oleh gubernur, bupati, wali kota gitu kan. Persyaratannya gitu kan. Persyaratannya pengelola untuk pengelolaannya. Kalau tadi yang melakukan ini hal-hal yang harus disiapkan gitu kan. Strateginya, perencanaannya, penerbitan, penjualan, pembelian kembali, buyback-nya ini kan ya. Pelunasan pada saat jatuh tempo ketika maturity dan responsibility-nya gitu kan. Kemudian ada unit yang ditunjuk gitu. Jadi di Pemda, pemerintah kabupaten kota sudah ada unit yang ditunjuk untuk mengelolanya gitu kan. Apakah itu satuan kerja yang sudah ada atau satuan kerja baru gitu kan. Nah, yang lain pasal 3 ini yang menjadi hal yang utama, bahwa hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan berupa kegiatan investasi prasarana dan sarana penyediaan publik yang dapat mendirikan penerimaan bagi APBD. Nah, ini publik, 3 konteks tadi yang saya bilang, digunakan untuk fisik, infrastruktur, sarana dan prasarana, terus kemudian dia digunakan memberikan manfaat bagi publik dan memberikan penerimaan. 3 aspek yang kemudian harus dipenuhi. Nah, di intinya di pasal 3 itu. Di pasal 4 fokusnya dia lebih ke currency-nya dia. Kalau di obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, dia bisa menerbitkan dalam bentuk obligasi baik itu local currency dan foreign currency. Kalau di pemerintah daerah itu hanya fokus hanya diperbolehkan untuk yang local currency. Ini lebih ke melihat dari sisi risiko volatility-nya gitu kan, yang potensinya pemerintah daerah nggak mempunyai kapasiti untuk mengelolanya. Oke, terus kemudian kalau kita tadi pasal 4 itu currency-nya isunya, dananya dia di earmark tersendiri di satu rekening gitu kan ya. Kalau di pemerintah bedanya dengan di pusat, kalau obligasi pusat itu masuk ke rekening kas negara, langsung RKN masuk semuanya rekening kas negara. Kalau ini harus ditempatkan di rekening tersendiri, terpisah dia. Yang walaupun dia bagian dari rekening kas umum daerah gitu kan. Kalau di pusat, tapi kalau di pusat langsung totally blended gitu kan masuk. Nah, di pasal 6 dananya dalam hal terdapat sisa maka dapat menggunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan atau melakukan buyback gitu kan. Jadi kalau kita daerah menerbitkan 6 miliar, kemudian kebutuhan infrastrukturnya cuma 5 miliar, 1 miliar itu digunakan bisa untuk mendukung support pelaksanaan infrastruktur tersebut, atau bisa digunakan untuk melakukan buyback atas obligasi yang diterbitkan. Gitu kan. Biasanya seperti itu di pasal 4. Nah, kemudian pasal 7 ini kewajiban, berarti kan kewajiban wajib membayar pokok dan bunga. Terus kemudian denda juga menjadi kewajiban.
dianggarkan setiap tahun pembayarannya. Terus kemudian bersumber dari pendapatan daerahnya, gitu kan, untuk pembayarannya. Dalam hal belum terpenuhi untuk pembayaran pokok denda, kewajiban pembayaran untuk membayar pokok dan denda, kewajiban pembayaran dibayarkan dari pendapatan daerah lainnya. Gitu. Jadi dia bisa mengambil dari pendapatan daerah lainnya. Jadi prioritasnya dari sumber PAD mereka pertama untuk digunakan untuk membayar itu. Kalau kemudian itu nggak cukup, baru bisa diambil ke pendapatan daerah lainnya. Nah, kemudian kewajiban melebihi dari dana yang dianggarkan, tetap harus melakukan pembayaran sebesar jumlah kewajiban dari yang telah jatuh tempo. Gitu kan. Apabila kewajiban bunga daerah yang telah jatuh tempo melebihi dari dana yang dianggarkan. Jadi kalau kurang, ini konteksnya kan berarti ini kurang dia. Berarti ya tetap harus dibayar. Gitu. Nggak boleh kemudian mereka beralasan, anggaran kami cuma segini, ya kami cuma bayar segini, nggak bisa. Gitu. Ini tetap harus dipenuhi. Mekanisme penerbitannya di pasal 8, kita lihat bersama-sama bahwa ya membuat perhitungan, nih highlightnya utama di poin E ini kan ya. Poin E dan poin F gitu kan ya. Membuat perhitungan di SCA dan mengajukan permohonan persetujuan ke DPRD. Dua aspek itu yang utama gitu kan. Dari sisi kapasitinya dan dari sisi endorse-nya, persetujuannya, itu yang menjadi utama untuk harus dipenuhi gitu kan ya. Terus kemudian pengajuannya di pasal 9, ini lebih ke prosesnya ya, bagaimana mereka mengajukan, kelengkapan dokumennya, hasil perhitungan asesmennya, termasuk perhitungan DSCR dan hasil persetujuan prinsip dari DPRD, itu yang kemudian diajukan kepada Menteri Keuangan gitu kan ya, jadi ajukan gitu kan. Kemudian asesmennya dilakukan oleh Direktur Jenderal Perizinan Keuangan atas nama Menteri Keuangan, terus kemudian nanti dikeluarkan persetujuannya ini kan. Nah, persetujuannya nanti ketika sudah mendapatkan persetujuan, baru kemudian prosesnya mereka bisa melakukan pendaftaran penawaran umum di pasal 12 ini. Sekuensinya, kelengkapan dokumennya tentunya sama seperti kelengkapan dokumen untuk sebuah korporasi ketika mereka akan masuk ke market melalui skema obligasi. Gitu kan, ya. Kemudian regulasi, mereka juga harus menerbitkan regulasi untuk mengatur hal ini secara spesifik, secara khusus. Pertanggungjawabannya setelah itu didapatkan harus membuat penatausahaan penerimaan atas penerbitan obligasi, terus kemudian penggunaannya, dan kemudian mekanisme pembelian kembali atau penjualan kembali gitu kan. Jadi hal itu juga menjadi hal yang harus dilaporkan gitu kan kepada Menteri Keuangan. Tanggung jawabannya mengalokasikan dana cadangan. Jadi ada skema pengalokasian dana cadangan untuk pemenuhan pembayaran pokok obligasi ketika jatuh tempo. Jadi memang kemudian diatur. Jadi kalau misalkan di DAU-nya dana cadang di dana transfer daerahnya itu akan diberikan oleh pusat, di situ harus sudah memuat adanya pengalokasian untuk dana cadangan pembayaran obligasi. Jadi untuk menjaga risiko gagal bayarnya, pemerintah membuat instrumen mitigasinya seperti itu di pemerintah pusat. Tanggung jawabannya pasal 17, terus kemudian mekanisme strategi, laporan alokasi, pertanggungjawaban pengembangan pelaksanaan kegiatan, mekanismenya seperti di pasal 17 gitu kan. Jadi kemudian laporan dan publikasi juga harus dilakukan yang sekurang-kurangnya memuat penerbitan, penggunaan, kinerja, pembelian kembali, realisasi pembayaran pokok dan bunga. Ini laporan regulasi selama periode pengelolaan obligasi gitu kan ya. Jadi setelah
sanksi sebenarnya. Kemudian di sini diatur sendiri untuk konteks sanksi yang harus diberikan. Jadi tetap pemerintah untuk menjaga supaya daerah itu tertib, ya dikasih sanksi. Nggak tertib, ya kemudian dalam hal pemerintah daerah yang menerbitkan tidak menyampaikan laporan, berarti dapat menunda penyaluran dana perindangan. Gitu kan. Karena itu menjadi salah satu trigger, bisa jadi ini ada masalah di pengelolaannya kalau mereka tidak menyampaikan laporan. Nah itu sekelumit terkait dengan pengelolaan obligasi daerah dan tata cara jika satu daerah itu akan menerbitkan obligasi. Beberapa daerah sudah melakukan, mencoba, karena sampai sekarang juga belum ada showcase yang bisa saya sampaikan ke kalian terkait dengan penerbitan obligasi daerah ini. Tapi memang ya dari sisi regulasinya sangat-sangat ketat, keperuntukannya, persetujuan, perizinan dan sebagainya sangat-sangat kompleks, maka kemudian memang ya agak masih kompleks, masih terkendala untuk proses pelaksanaan. Nah itu terkait dengan obligasi daerah. Ada yang mau obligasi daerah. Ada yang mau ditanyakan? Satu lagi, kalau tadi terkait dengan obligasi daerah, mungkin saya sambungkan terkait dengan pinjaman daerah, karena itu konteksnya juga selain obligasi daerah ada mekanisme daerah itu juga bisa melakukan peminjaman seperti yang tadi saya sampaikan gitu kan. Saya lihat dulu slide PMK. Jadi ada 2 PMK yang berbeda. Nah, kalau tadi kita bicara terkait dengan pinjaman obligasi, nah ini yang untuk ini spesifik untuk pinjaman daerah, dan ini kayaknya nggak ada di LMS kayaknya. Ini memang untuk penyaluran pinjaman daerah gitu kan. Jadi daerah bisa melakukan peminjaman kepada, seperti yang tadi saya sampaikan, kepada SMV di Kementerian Keuangan, yaitu sarana multi infrastruktur. Ini BUMN yang mendapatkan penugasan, BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang mendapatkan penugasan untuk penyediaan infrastruktur, penyediaan pinjaman daerah kepada daerah yang membutuhkan. Nah, sama seperti struktur yang tadi, ini konteksnya perusahaan daerah, ini SMI sebagai pihak yang ditunjuk, terus kemudian DAU, terus kemudian dana bagi hasil, perjanjian pinjaman, kewajiban daerah itu sama untuk memenuhi rekening, jangka waktu pemulihan itu periode pinjaman. Nah, sebenarnya yang membedakan untuk pinjaman dan obligasi kan sebenarnya lebih di sisi bahwa kalau obligasi itu investornya banyak, ini kan. Jadi karena investornya banyak, karena pemilik obligasi obligor itu kan banyak orangnya, nggak satu entitas. Karena banyak itu relatif susah mengontrolnya. Risikonya lebih besar, maka kemudian pemerintah memberikan aturan-aturan yang sangat-sangat ketat. Mungkin kalau misalkan mau mengeluarkan, ya itu tadi prosedurnya, tata caranya, regulasinya harus disiapkan secara comply. Nah, beda dengan untuk pinjaman ini kan ke entitasnya punya Kementerian Keuangan, SMV. Jadi relatif lebih risikonya lebih terkelola gitu kan, risikonya, karena even kalau ada apa-apa bisa dinegosiasikan, diobrolkan antara pihak di Kementerian Keuangan selaku pemilik dan BUMN yang mendapatkan penugasan, yaitu SMI, terus kemudian dari sisi Pemda yang juga mempunyai hubungan di
dua pihak gitu tuh, Kementerian Keuangan sebagai yang memberikan dana transfer dan juga PT SMI sebagai yang memberikan pinjaman. Jadi hubungan segitiga itu bisa dikelola dengan baik gitu, dibandingkan dengan kalau kita memberikan pinjaman kepada mengambil obligasi. Nah, objeknya sama untuk digunakan untuk infrastruktur gitu kan, sama gitu kan persyaratannya. Fokusnya untuk pembiayaan infrastruktur, nanti pemerintah Menteri Keuangan akan menugaskan SMI untuk memberikan pinjaman. Jadi ada mengeluarkan surat penugasan Menteri Keuangan kepada PT SMI. Jadi ketika ada Pemda masuk mengajukan proposal pinjaman kepada SMI, SMI melakukan asesmen, terus kemudian mereka melaporkan ke Kementerian Keuangan, kemudian Menteri Keuangan menugaskan PT SMI untuk menyalurkan pembiayaan gitu, kepada Pemda tersebut gitu. Jadi mekanismenya seperti itu secara teknisnya gitu kan. Nah, sumbernya PT SMI kan butuh nih, jadi makanya PT SMI memperoleh injeksi cash dari APBN melalui dalam bentuk penyertaan modal negara gitu kan, atau PT SMI juga bisa menerbitkan surat berharga gitu kan, penerbitan surat berharga gitu kan. Jadi sumbernya PT SMI sebagai korporasi bisa mendapatkan dari penyertaan modal, injeksi ekuitas dari Menteri Keuangan atau APBN, atau juga mereka sebagai korporasi bisa menerbitkan obligasi tersendiri di market gitu kan. Itu yang kemudian bisa digunakan untuk melaksanakan running untuk mekanisme pemberian pinjaman kepada daerah ini. Nah, karena pinjaman tentunya ada suku bunganya. Suku bunganya ini ada ditetapkan di sini SBN plus 0,75 gitu kan ya. Jadi yield SBN pada waktu pinjaman itu dieksekusi ditambahkan dengan margin 0,75 gitu kan. Jadi marginnya 0,75 ini ya untuk kalau dibawa ke konteks corporate kan risk free-nya itu pakai SBN dan kemudian market risk premium-nya pakai 0,75 ini gitu kan. Jadi itu konteksnya kalau kita membawa pinjamannya. Kalau dibawa ke konteks korporasi seperti yang kita pelajari di periode sebelumnya. Ini dapat melakukan perubahan, mendapatkan persetujuan dari menteri. Jadi ditetapkan di sekali saja nih untuk bunganya. Jadi setelah ditetapkan, ya udah itu berlaku sampai dengan pinjamannya selesai. Bisa dirubah kalau misalkan nanti ada persetujuan dari menteri ketika ada eskalasi atau penurunan untuk besaran bunganya yang akan dibebankan. SMI dapat meminta, ini untuk prasyarat pelaksanaan asesmennya, jadi nanti dia bisa menggunakan persetujuan usulan, asesmennya, aspek keuangan kondisi seperti apa, aspek ekonomi, aspek sosial dan sosial politiknya, dan aspek teknisnya. Gitu. Nah, di sini tidak ada persyaratan DSCR. Gitu kan. Jadi kenapa kemudian ini menjadi lebih fleksibel, karena sisi ketatnya itu relatif tidak sepresisi dari penerbitan obligasi. Gitu kan, ya. Lebih ke asesmen internal, kemampuan kapasitas fiskalnya, kemampuan membayar kembali, batas maksimal defisit, sebagainya itu kan, sehingga kemudian dapat dijadikan asesmen dasar untuk pemberian pinjaman kepada Pemda gitu kan. Mekanisme pinjaman telah ditandatangani, ini ke prosesnya, jaminannya. Menteri Keuangan memberikan jaminan gitu kan. Berdasarkan penugasan kepada infrastruktur, jaminannya diberikan hanya 1 kali selama penugasan. Jadi kalau Menteri Keuangan SMI ada Pemda yang mengajukan ke SMI, kemudian SMI mengakses dia itu layak, dinaikkan permohonan jaminan kepada Menteri Keuangan SMI. Nah, kemudian Menteri Keuangan menerbitkan surat jaminan hanya spesifik kepada Pemda tersebut, tidak ke seluruh, hanya spesifik kepada Pemda yang mengajukan proposal, tidak ke seluruh pinjaman gitu, hanya per spesifik per produk per Pemda saja yang mengajukan. Nah, ini surat jaminan artinya ada garansi letternya dari Menteri Keuangan, mekanismenya tentu mekanisme mitigasi risikonya juga dilakukan, harus menyiapkan
RMP, risk mitigation plan-nya dalam mengelola risiko tersebut. Terus kemudian yang penting kayaknya enggak ada mekanismenya. Nah, ini penyelesaian gagal bayar. Jadi kalau misalkan ada gagal bayar dalam hal ini, yang sudah nggak mempunyai kemampuan untuk membayar kepada SMI, SMI melakukan tunggakan perhitungan. Nah, kemudian setelah melakukan perhitungan, ada surat pernyataan juga dikoordinasi, terus kemudian setelah disetujui kemudian PT SMI menyampaikan tunggakan tersebut kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara di tempat saya gitu, di tempat direktorat kami untuk pengajuan klaimnya gitu kan, tunggakannya gitu kan, tunggakannya nanti kemudian kita berkoordinasi kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mekanisme penyelesaiannya, karena ini hubungannya bisa jadi apakah dia harus di set off dengan pembayaran transfer daerah atau ada rekonstruksi untuk pinjamannya dan sebagainya untuk kemudian didiskusikan dengan DJPK dan untuk Pemdanya. Nah, secara garis besar mekanismenya seperti itu untuk pinjaman kepada daerah yang melalui PT SMI. Jadi 2 instrumen kalau kalian ingat. Yang satu belum ada untuk tata cara pembiayaan penerbitan obligasi melalui suku gitu kan, yang berdasarkan undang-undang yang tadi yang baru. Karena kalau undang-undang yang tadi kan dibagi 3 nih, obligasi, suku, dan pinjaman daerah. Yang 2 sudah ada regulasinya, yang 1 belum, yang tata cara menerbitkan pinjaman melalui mekanisme suku. Gitu. Itu totally materinya untuk mekanisme pembiayaan di daerah. Gitu. Nah, sampai sini aja mau ditanyakan dulu. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Terkait dengan tadi kan kita sudah membahas tentang rasio-rasio, Pak, dari slide yang tadi itu, Pak. Kalau misalkan di dalam soal nih, Pak, berkaca dari soal tahun kemarin itu kan ada permintaan untuk analisis secara kualitatif untuk suatu proyek. Itu gimana ya, Pak, ya step-stepnya, Pak? Terima kasih. Ya, sebenarnya base-nya analisis kualitatif kalian mengakses dari sisi rasio-rasionya, gitu kan? Rasio-rasionya, gitu kan? Karena ini proyek yang akan didanai dengan obligasi ya, atau gimana? Saya lupa soalnya. Iya, Pak, dari obligasi. Ya, nah kalian bisa mengacu dari yang pertama, apakah kemudian Pemda berhak atau tidak menerbitkan obligasi dulu. Jadi persyaratan utamanya dulu. Dia sudah mendapatkan persetujuan DPR dulu, DPRD atau belum, bagaimana tingkat kelayakan di SCR-nya sudah terpenuhi atau belum. Terus kemudian dari sisi kesehatan keuangannya bisa jadi dia akan di breakdown ya. Kalau rasio-rasio keuangannya. Ya prinsipnya kalau secara prinsip itu sudah terpenuhi, terus kemudian sarananya, kalian juga harus lihat sarananya. Apa sarananya dibiayai? Sarananya dibiayai dia dipakai untuk apa? Misalkan sarannya kriterianya harus dipenuhi, dia untuk memenuhi persyaratan masyarakat kebutuhan publik, dia mendapatkan revenue, dan kemudian dia apa tadi 3 persyaratannya infrastruktur ya. 3 aspek itu terpenuhi, ya berarti kalian harus mengembangkan narasinya seperti itu berdasarkan dari kondisi ini, dari aspek kelengkapan dia sudah terpenuhi narasinya, aspek kesehatan keuangan berdasarkan kondisi di SCR-nya, Pemda mempunyai kapasitas 2,5. Nah, itu berarti sudah mencukupi. Masa aspek dari sisi aset prinsipnya bahwa dia dibuat untuk sarana, misalkan rumah sakit dia mempunyai revenue sendiri, dan kemudian dia juga dalam bentuk aset infrastruktur, dan dia juga memberikan manfaat untuk masyarakat, dan itu terpenuhi. Berarti dengan menggunakan analisis tersebut, ya jika semuanya terpenuhi, ya berarti dia Pemda bisa untuk menerbitkan obligasi. Atau kalau salah satu tidak terpenuhi, berarti dia nggak bisa untuk menerbitkan obligasi seperti itu. Narasinya dibuat seperti itu.
Baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain? Saya isi dulu sekalian. Udah di foto kah? Sudah Pak, saya kirim sekarang Pak. Ternyata jam 10 saya sudah ada rapat. Rapatnya double, beruntung kalau saya dapat jam 9 dengan kalian. Kalau tadi jadwalnya ngambil yang setengah 11 kemarin pasti cancel itu Mbak Nabil. Kalau ini jam 10 dengan staf khusus menteri dan Pak Wamen. Dan itu nggak boleh nggak hadir, kacau. Untuk aja dapat jam 9, setengah 8 kemarin kita alokasi. Oke. Kalau sudah ada yang mau ditanyakan lagi, saya saya cukupkan ya, ini 52 ternyata. Siap, saya prepare dulu di meeting selanjutnya. Terima kasih semuanya, nanti bahannya saya share yang pinjaman daerah sama PMK udah ada, pinjaman daerah aja nanti sama undang-undang draftnya tadi saya sampaikan. Terima kasih semuanya, selamat siang, jaga kesehatan, belajar mulai dicicil, jangan pelayaban, mulai ujiannya sudah dekat gitu kan. Semoga tetap sehat. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.